wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan juga kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya pula kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahawa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahawa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian sebagai muslim. Dhuyufur Rahman, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, pagi menjelang siang ini Allah izinkan kita kembali untuk hadir di rumahnya dalam rangka memahami keberagaman din kita dengan parameter sudut pandang satu kitab dari karya Al-Imam Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, kelompok yang selamat. Taib, kita akan masuk di bab yang nomor berapa? 13, betul? Bismillah. Yang punya kitabnya silakan untuk dilihat. Kita akan berbicara yang lalu sudah selesai, ma'rakatut tauhidi wasyirki, perang antara tauhid dan syirik. Kita sekarang berbicara tentang inil hukmu illa lillah, tidak berhukum, tidak mengambil hukum kecuali kepada hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Syekh Jamil Zainu mengantarkan kita dengan narasinya yang berbunyi demikian. Khalaqallahul alama liibadatihi wahdah. Allah Ta'ala menciptakan makhluk adalah tujuannya supaya beribadah kepadanya semata. Dalilnya sebagaimana yang
pernah kita dengar, kita lihat di dalam Al-Quran suratnya 51 di ayat 56. Anak ulang, Syekh Jamil Zainu mengatakan, mengantarkan dalam bab tidak berhukum kecuali kepada hukum Allah. Beliau sampaikan, khalaqallahul alama liibadatihi wahdah. Allah menciptakan makhluk supaya beribadah kepadanya dengan mengesakannya. Dalilnya tadi ana sampaikan di kitab Dada, bisa kita lihat di Al-Quran surat 51 ayatnya 56. Allah Ta'ala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Awalnya liya'buduni, menghilangkan yakni ya mutakalim, yang artinya tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ada kata beribadah kepadaku. Mufassir, para tamu Allah, menjelaskan dengan mengatakan yuwahhiduni fil ibadah wa yufriduni fid du'a. Tafsirnya dari ayat 56 surat 51 adalah yuwahhiduni fil ibadah wa yufriduni fid du'a, yang artinya supaya mereka mengesakanku dalam ibadah dan supaya mereka mengesakanku dalam doa. Gitu. Jadi ini adalah ibadah iya, tapi mesti tauhid. Kemudian ada satu ayat Allah Ta'ala yang perintahnya ini Allah Ta'ala kepada Rasulnya secara pribadi, ya. Suratnya 15 Al-Hijr ayatnya 99, ya. Silakan untuk dilihat Al-Hijr ayatnya 99, ayat terakhir tuh. Allah Ta'ala sampaikan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, yang artinya dan beribadahlah engkaunya Muhammad, dan beribadahlah engkau Muhammad kepada Tuhanmu, Rabb kamu, sampai datang ajal kepada dirimu. Al-yakin dimaknai al-ajlu, ajal. Jadi makhluk diperintah oleh Allah Ta'ala untuk beribadah itu selamanya, sampai selama hayat di kandung badan, kecuali ketika ajal sudah datang. Taib, dilanjut, wa arsala lahum ar-rusula lita'limihim. Allah Ta'ala mengutus kepada mereka makhluk
umat manusia beberapa rasul, supaya para rasul tadi mengajarkan kepada mereka akan umat. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka para rasul tadi. Jadi salah satu tugas rasul adalah mengajarkan kepada umat supaya umat tidak tersesat. Bisa kita lihat dalilnya, suratnya Al-Baqarah ayatnya 129. Saya minta tolong dengan sangat, boleh Abi Harjono untuk maju membaca di depan. Biasanya jenengan kalau di Al-Hikmah Anwa Bi. Jadi biar jari saya tidak kanan kiri Bi jenengan. Nah, ini saya punya orang tua di sini di Al-Ikhlas tuh. Nah ini yang orang tua saya di Al-Hikmah. Pak Sabto itu kan wis kayak orang tua. Yuk monggo. Surat Al-Baqarah ayat 129. Wahai Tuhan kami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Syukran Nabi, jazakallah. Rasul mengajarkan apa yang Allah turunkan kepadanya kepada umatnya. Jadi tidak akan dikekepi sendiri, bahasa Jawa ini. Enggak akan dipakai sendiri, enggak. Diajarkan kepada umatnya supaya umatnya mendapatkan petunjuk, tidak salah jalan. Walaupun tidak semua umat menerimanya, gitu. Pasti ada pertentangan al-munazi'ah, gitu. Kemudian saya naikkan langsung suratnya Ali Imran ayatnya 164. Silakan. Enggak, biar jana. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kesehatan atau kesesatan? Kesesatan. Lah tadi kupingku dengarnya kesehatan. Taib, sudah 2, anak ulang Al-Baqarah 159 ya. Yang kedua surat Ali Imran ayatnya 164. Jadi dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, Abu Umu sudah punya satu pandangan. Para Rasul tidak mungkin ngekepin dalil, ngekepin ayat, ngekepin petunjuk, tidak mungkin. Mereka punya tugas suci at-tabligh, menyampaikan dengan mengajarkan kitab yang diturunkan kepadanya. Terakhir surat 62 Al-Jumu'ah ayatnya 2. Fadhal. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat kedua. Nah, Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf
dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesehatan yang nyata. Sekeran dari 3 ayat sekali lagi menunjukkan bahwa anak ulang Allah menciptakan makhluk supaya ibadah. Kemudian supaya ibadahnya benar, Allah menurunkan para rasul ke tengah-tengah umat dari kalangan mereka sendiri, supaya mereka itu mendapatkan petunjuk yang awalnya tidak mendapatkan petunjuk, yang awalnya tidak tahu, mereka supaya tahu, awalnya tersesat supaya mereka mendapatkan jalan terang. Maka para rasul tadi mengajarkan kepada mereka akan Alkitab dan Al-Hikmah, ay as-sunnah. Kemudian wa anzala ma'ar rusuli al-kutuba liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Allah menurunkan bersama para rasul tadi, di mana para rasul diturunkannya beberapa kitab supaya para rasul tadi menghukumi di antara mereka dengan yang benar dan adil. Nanti kita lihat seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada putrinya Fatimah. Andaikan Fatimah mencuri, akan diapakan? Dipotong tangannya. Jadi ini terkait dengan yang bahwa Rasulullah menyampaikan kepada Zubair bin Awam radhiyallahu an supaya mengalirkan airnya kepada tetangganya. Taib, kita lihat sekarang, walaupun secara kenyataan adalah ini perintah Allah ini kepada Rasulnya. Suratnya 60, ayatnya 8 dan 9. Jangankan yang seagama, dengan yang tidak seagama saja kamu harus adil. Silakan. Enggak. Al-mumtahanah, wanita yang diuji. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Itu ayat 8 tuh. Itu tidak terkait dengan orang yang tidak seagama malahan. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Sekeran. Aturannya ini kalau dibaca oleh orang Islam manapun, mestinya dapat memahami keperbedaan yang ada. Tidak akan saling melarang. Pengajian belum mulai sudah dibubarkan, ya kan? Sementara malah bisa kerjasama dengan orang lain yang produknya malah oleh MUI itu malah disuruh memboikot itu, ya kan? Jadi inilah yang lucu. Kenapa tadi? Karena tidak sama di dalam bermanhaj, kemudian mudah melakukan aksi. Pada barusan yang kita lihat, ini saya tunjukkan lagi nih, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan bahwa ada orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan nasib wanita dari Bani Makhzumiyah
yang kedapatan mencuri. Mereka berkata, siapa yang bisa bicara kepada Rasulullah SAW? Orang-orang Quraisy kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid radhiyallahu an, seorang laki-laki yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka Usamah pun berkata kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bertanya, apakah engkau memberi syafaat berkaitan dengan hukum Allah? Rasul pun berdiri dan berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia memiliki kedudukan di antara mereka yang mencuri, maka mereka membiarkan tidak dihukum. Namun jika yang mencuri adalah orang lemah, rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, kata Rasul, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau kurang seperti apa adilnya. Maka tadi disampaikan oleh penulis kitab, wa anzala ma'ar rusuli al-kutuba li yahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Allah Ta'ala menurunkan Alkitab kepada Rasulnya supaya Rasulnya berlaku adil dan bersikap yang benar. Kemudian wa hadzal hukmu yatamatsalu fi kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hukum tersebut tercakup di dalam kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yashmalul hukma fil ibadati wal muamalati wal aqaidi wat tashri' was siyasah wa ghairiha min umuril bashar. Hukum yang tercermin di dalam kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW adalah mencakup hukum-hukum dalam ibadah, mencakup dalam hukum muamalah, pergaulan antar manusia, hubungan antar sesama. Kalam Allah dan Rasulnya juga mencakup berbicara tentang aqaid, akidah, keyakinan. Kalam Allah dan Rasulnya juga mencakup di dalamnya at-tashri', penetapan hukum. Di dalamnya pula juga dibicarakan as-siyasah, politik, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Semua diatur min umuril bashari, semua dalam perkara manusia diatur di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dari mulai yang besar sampai yang kecil, semua diatur dalam Islam. Tidak ada yang tidak diatur. Baik. Dulu zaman beliaunya ketika menjabat selama 32 tahun tanpa melibatkan masyarakat. Yang milih itu siapa presiden kita, siapa wakil presiden kita, yang milih itu MPR. Masyarakat gak dibenturkan fisiknya satu dengan yang lain. Cukup musyawarah di antara mereka siapa yang layak. Tapi setelah tadi masa 98 ke sini, akhirnya masyarakat mesti dibenturkan satu dengan masyarakat yang lain. Baik. Ya. Dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, dalam urusan keyakinan, dalam urusan politik diatur di dalam Islam. Yang pertama, al-hukmu fil aqidah. Hukum di dalam akidah. Awwalu ma bada'a bihi ar-rusul da'watahum huwa tashihul aqaid. Perhatikan ini. Yang terkait dalam soal akidah yang dibicarakan di dalam Quran dan Sunnah. Pertama yang disampaikan oleh para Rasul alaihi mussalatu wassalam
adalah menyeru mereka umatnya dalam soal tauhid, yaitu tashihul aqaid, di mana mereka para rasul itu tidak cicing, tidak diam, tapi mereka meluruskan akidah umat. Soal umat nanti tidak bisa terima itu urusan nomor 2. Tapi yang penting para rasul tadi alaihi wasallam, mereka meluruskan akidah umat, dimulai dari Rasul Nuh alaihi salam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat sekarang apa yang dikerjakan oleh Rasul Nuh alaihi salam. Suratnya 11, surat Hud, ayatnya 25 dan 26. Monggo. Surat Hud ayat 25. Iya. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Ayat 29. Ayat berapa? Ayat 26. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Ini adalah 2 ayat yang Allah Ta'ala sampaikan perihal tentang Nuh alaihi salam. Beliaunya menyampaikan ke umat itu. Apakah umat terima atau tidak itu bukan wilayah Nuh. Karena nyatanya istrinya Nuh alaihissalam pun hingkang dari dia. Nyatanya salah satu anaknya dari 4 buah hatinya adalah Kan'an tidak mengikuti jejak langkahnya dia. Tapi dia menyampaikan itu tauhid, meluruskan akidah umat. Ada tribulasinya, tantangannya ada. Jadi bukan tidak ada. Tantangannya ada. Karena kesyirikan itu mulai awalnya Nabi Nuh. Bukan Nabi Nuh, di eranya Nabi Nuh. Kita lihat sekarang tantangan yang terjadi di era Nabi Nuh. Di antaranya tentang kesyirikan. Itu sudah dimulai dari akan membuat bahtera itu. Ketika akan membuat bahtera, orang sudah mentertawakan, orang sudah mencemooh, dan lain sebagainya lah. Itu nggak terkait dengan soal masalah kesyirikan. Ini yang langsung terkait dengan soal kesyirikan. Karena tadi disampaikan waktu ayat 25 dan 26, saya cuma mengajak kamu untuk tauhid, jangan menyembah kecuali kepada Allah Ta'ala semata. Surat 71 langsung surat Nuh ayatnya 23. Jenengan Abi Arjono bacanya pakai Quran terjemah karena ada catatan kaki. HP ini jenengan kan gak ono catatan kaki. Gak ono. Nah, Quran terjemah ada? Sampun bi? Ada kah? Dah, gak apa-apa deh. Catatan kaki biar aku yang baca. Sampun? Monggo, sekap. Alhamdulillah. Suratnya 71. Suratnya surat Nuh. Ayatnya 23. Dan mereka berkata, Sampun? Ya.
Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Monggo, yuk. Ayat 23. Dan surat Nuh ayat 23. Naam. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan, dan jangan pula Suar, Yahud, dan Nas. Iya. Catatan kakinya yang paling bawah apa tuh? Suat, Yahud, dan Nas adalah nama berhala-berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nuh, yang semula nama-nama orang soleh. Cukup, makasih. Ini yang harus kita pahami, kita lihat. Ada 5 nama orang baik, ada 5 nama orang soleh, ada 5 nama penyeru dakwah. Tapi ketika mereka meninggal, mereka kemudian berlebih-lebihan memperlakukan mereka yang meninggal tadi. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat antah berantah juga tidak demikian pula. Selanjutnya, wa da'watun nasi litauhid. Para rasul itu mereka mendakwai manusia kepada tauhid. Fahada Yusufu alaihi salatu wassalam fi sijni yaj'u sahibaihi ila tauhid indama sa'alahu taghbir ar-ru'ya. Di dalam penjara, ini kisah tentang Yusuf. Di dalam penjara ada 2 laki-laki. 2 laki-laki ini adalah mantan pelayannya, adalah pembesar pada masanya Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam penjara yad'u sahibaihi. Nabi Yusuf menyeru kepada 2 temannya laki-laki tersebut kepada tauhid indama sa'alahu ta'birar ru'ya, ketika keduanya menanyakan kepada Yusuf alaihissalam tentang takbir mimpi. Maka keduanya mendapatkan jawaban. Apa jawabannya? Yang satu akan dibunuh, dan nyatanya dibunuh. Yang satu dibebaskan. Yang satu akan dibebaskan. Ada di dalam kitab, silakan. Monggo, suratnya Yusuf, ayatnya surat 12, ayatnya 39 dan 40. Monggo. Di kitab tidak apa-apa, langsung. Kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa? Sekran ayat 39. Yang nanya Yusuf alaihi salam. Yang ditanya 2 temannya, mantan pelayan pembesar saat itu. Ditanya dengan pertanyaan, arbabun mutafarrikun khairan amillah al-wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang bercerai-berai itu lebih baik, ataukah Allah yang esa? Itu tauhid, itu tauhid. Disuruh mikir, apakah yang banyak Tuhan ataukah yang satu Tuhan yang esa tadi. Jadi di dalam penjara pun Yusuf alaihi salam mengajarkan tentang tauhid, menyampaikan tentang akidah. Lanjut ayat 40, silakan. Kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Hukum keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dan Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya. Jadi 2 ayat tadi menceritakan tentang
keberadaan Yusuf alaihi salam ketika di penjara pun beliaunya mengajak kedua temannya untuk supaya bertauhid. Sekarang saya ambilkan contoh. Rasulullah mengajarkan tauhid dari si anak itu masih kecil. Anak ulang, Rasulullah SAW mengajarkan tauhid kepada anak tersebut ketika usianya masih kecil. Kenapa saya katakan masih kecil? Karena di saat Rasul meninggal, Rasulullah SAW meninggal, usia beliau itu baru 13 tahun. Rasul meninggal usia berapa? 63 tahun. Usia anak itu baru 13 tahun. Jadi balik pun belum. Makanya Rasul manggilnya dengan kata hulam. Hulam itu untuk usia belum genap 9 tahun. Dan satu-satunya sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa begini, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu at-ta'wila, yang artinya, ya Allah, Rabb, ajarkan agama kepada dia, fahamkan agama kepada dia, dan ajarkan tafsir Quran kepadanya. Siapa dia? Putranya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Itu paman Rasul, Abbas namanya. Punya 2 putra laki-laki. Yang tertua namanya Abdullah, yang sering kita mendengarnya dengan Ibnu Abbas. Anak ulang, kita sering mendengar dengan apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maksud dari Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas. Dia putra tertua dari Abbas. Adiknya namanya Fadl. Yang didoakan Rasul dengan doa yang tadi Anda sampaikan, Allahumma faqihhu fiddini wa'allimhu at-ta'wila. Ya Allah, fahamkan agama kepada dia dan ajarkan tafsir Quran kepada beliaunya. Kita buka di dalam Arba'in, monggo. Nomor hadisnya 19. Tadi Anda bilang ya, ini anak belum genap 9 tahun tapi sudah diajari tentang apa? Tauhid, akidah, keyakinan yang benar. Monggo. Iya. Nomor hadis 19. Bismillah. Dari Abdul Abbas. Abdul Abbas, yakni Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhuma. Ya. Dia menuturkan, pada suatu hari saya di belakang atau diboncengkan Nabi SAW. Lantas beliau bersabda, wahai anak muda, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapati Dia berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Sama juga jika kamu meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Cukup, makasih. Kita dengar semuanya. Saya tunjukkan di redaksi hadisnya ya. Kata Rasul, ya hulam, dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari saya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan kepada saya, ya hulam. Betul begitu? Wahai anak laki-laki yang masih baru menginjak mau remaja, usia belum genap 9 tahun. Inni u'allimuka bi kalimatin. Aku ingin mengajarkan kamu beberapa kalimat. Ikhfadillaha yahfadka, ikhfadillaha tajidhu tujahaka,
Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Di antaranya tadi, kalau kamu minta sama Allah. Itu tauhid namanya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong ke Allah. Begitu. Anak kecil loh diajari, tidak instan. Anak kecil nggak diajari instan, nggak sebagaimana orang tua antah berantah. Ntar kalau berantem juga paling, ntar kalau ribut sama adik sama kakak juga paling ditanya sama mama papa, abi umi. Kenapa berantem? Minta ini. Udah ngomong sama abi aja, pasti dikasih. Gitu. Jadi anak sekarang dilatih oleh orang tuanya, dilatih oleh eyang kakungnya, eyang putrinya untuk instan. Mintanya bukan ke Allah, mintanya ke eyang kakung, apalagi namanya eyang, pasti sayang dengan cucu. Rasul ngajarinya ndak, kalau kau minta ke Allah, nah. Kalau minta tolong ke Allah. Taib. Anak kecil loh itu diajari tauhid. Kemudian ada lagi Luqmanul Hakim. Surat berapa itu Luqman? Surat berapa Luqman? 31 ayatnya 13. Luqman juga sama, ngajari anaknya dari kecil tentang tauhid. Silakan. Surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dah, perhatikan, saya ulang. Yusuf di dalam surat tadi, Yusuf surat 12 ayatnya 39 40 ngajari temannya, 2 orang di dalam penjara supaya berakidah benar, bertauhid. Nuh ngajari umatnya begitu. Rasulullah Muhammad juga demikian, mengajari umatnya untuk bertauhid. Bahkan ngajari anak kecil juga demikian. Luqman juga demikian, ngajari supaya bertauhid. Berarti kesimpulannya seluruh nabi dan rasul mereka ngajari umatnya untuk mereka supaya bertauhid, tidak menyekutukan Allah. Taib. Selanjutnya nomor 2, hukum dalam ibadah. Hukum tadi pertama dalam keyakinan, dibicarakan dalam Quran. Sekarang al-hukmu fil ibadati, hukum dalam ibadah. Disampaikan oleh penulis kitab, yajibu an na'khudha ahkamal ibadati. Wajib bagi kita untuk mengupload, untuk mengambil hukum-hukum dalam ibadah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib itu hukumnya, tidak bisa tidak. Wajib bagi kita untuk mengupload, mengambil, mendownload hukum-hukum ibadah dalam Quran maupun As-Sunnah. Min sholatin, contohnya hukum sholat, ambil dari Quran, ambil dari As-Sunnah. Qurannya memerintahkan, sunnahnya mencontohkan. Maka Rasul bilang, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian para sahabatku melihat aku sedang sholat. Karena kita enggak menangi hidupnya Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat hadisku, bagaimana caraku sholat. Jadi dalam ibadah, ibadah yang maktubah, ibadah yang maktubah, maktubah itu artinya yang ditulis, yang ditetapkan, ditetapkan caranya, ditetapkan waktunya, ditetapkan tempatnya.
ibadah tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya sholat. Berarti sholat nggak boleh ngarang, nggak boleh, nggak boleh nambahi, apalagi ngurangi. Boleh. Tugas kita hanya sebagai orang yang copy paste. Apa tuh bahasanya apa ya? Apa tuh? Bener jenengan, jiplak. Mau tak kasih hadiah ini cuma satu kok. Sayang. Ya, lah nak balik aku kene Kerawang yang ngombe. Untuk kasih panitia simbok-simbok sehingga hadiah. Saya ulang, jadi jiplak tadi. Makanya ada istilah apa tuh? Plagiator, ya. Iya. Kita ini tugasnya memplagiat itu, menjiplak. Saya ingat dulu zaman jenengan yang usia di atas saya, Abi Harjono, Abi Sabto, tahulah. Zaman dulu saya gambar di SD itu tuh. Itu gambar, tetapi kemudian ditaruh di bawah kertas yang transparan. Ngalami nggih? Lah iya. Ada gambar tapi kemudian ditaruh di kertas yang transparan, kemudian ditaruh terus kemudian pakai pensil biar gambarnya pas. Itu namanya jiplak gitu namanya, ngeblat. Lah iya. Tapi nggak boleh waktu ulangan gitu, nggak boleh, ya kan? Walaupun gurunya jiplak juga, bohong kalau gurunya nggak jiplak, karena langsung dari pihak pembuat soal itu ada lembar jawaban untuk para guru. Jadi sebenarnya guru itu nggak lebih bodoh dari muridnya itu. Nyatanya dikasih kunci jawaban supaya jiplak. Artinya bahwa untuk soal dunia saja itu jiplak loh. Jenengan ada yang pernah beli motor dari Cina itu. Dulu ada namanya Kanzen, motor apa macam-macam. Itu motor bukan produknya Honda, bukan produknya Yamaha, bukan produknya Suzuki. Dulu motor itu pokoknya semua namanya Honda. Mau produk Yamaha, motor apa Honda. Produk Suzuki Honda, semua Honda semuanya, nggak ada Honda yang lain. Produk motor macam-macam. Coba, kenapa? Menjiplak teknologi, apalagi ibadah min sholatin. Contohnya sholat mesti menjiplak. Wa zakatin, zakat mesti mengikuti akan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wa hajjin, haji. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya, minal Qur'ani wal hadisis sahih. Harus diambil dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Jadi dalam ibadah tidak boleh tadi al-ngarangiyu, tidak boleh. Nggak boleh. Apalagi pakai ngeyel begini. Guruku tuh nggak mungkin salah. Nah itu repot itu. Guruku itu mesti benar. Maka di dalam sunnah Rasulullah SAW disampaikan adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Di dalam kitab punya jenengan, ana tunjukkan tidak ada sanadnya, ya. Itu dari sahabat Rasul yang namanya Malik bin Al-Khuwairis radhiyallahu an. Ana ulang, dari sahabat Rasul SAW yang bernama Malik bin Al-Khuwairis radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Punya hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sedang salat. Itu. Atau dalam hadis yang lain, di dalam kitab jenengan tidak ditunjukkan sanadnya,
adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ana ulang, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, nomor hadisnya 1297. Bunyi hadisnya, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian dariku manasik-manasik kalian. Ambillah oleh kalian dariku cara ibadah haji kalian. Jadi bicara hadis yang pertama tadi, bicara sholat, mengikuti akan contoh Rasulullah SAW, gimana cara takbirnya, di mana letak tangannya, gimana cara rukuknya, di mana letak kedua tangannya, gimana cara sujudnya, gimana cara tasyahudnya, dan lain sebagainya. Apa yang mesti dibaca itu adalah semua dengan cara mencontoh dan menjiplak. Kemudian hadis tentang haji tadi, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian dariku akan tata cara haji kalian, manasik kalian. Kemudian di dalam satu ayat, minta tolong, gak ada di dalam kitab, silahkan Abi Arjono dibuka suratnya, surat yang ke-18 Al-Kahfi, ayatnya terakhir. Silakan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Iya. Yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ambil, perhatikan, lihat, tengah menuju akhir. Anak ulang Arabnya, famangkana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang dia berharap perjumpaan kepada Tuhannya. Syarat pertama, falyamal amalan sholiha, amalnya mesti benar, solih. Yang kedua, wala yusyriku fi ibadati rabb, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Artinya bahwa di dalam ayat ini ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Syaratnya adalah benar, syaratnya adalah tauhid. Maka di dalam kitab Ibnu Katsir tafsirnya beliau sampaikan, wa hadzani ruknal amali al mutaqabbal. Di dalam ayat ini ada dua rukun dalam amal yang mesti ada untuk diterima. Apa itu? Benar dan tauhid, benar dan tidak menyekutukan. Tadi falyamal amalan sholiha, yang pertama, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, itu yang kedua. Wa hadani ruknal amali al mutaqabbal. Di dalam ayat ini ada dua hal yang mesti ada untuk diterima amal ibadahnya. La budda ayyakuna khalisan lillah, wajib untuk ikhlas kepada Allah, sawaban ala syariati Rasulullah SAW, dan mesti benar sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Itu isinya surat 18 ayat 110. Mufassir mengatakan la budda ayyakuna khalisan lillah sawaban ala syariati Rasulullah SAW. Tuh, seperti itu. Kemudian adalah, maka disampaikan oleh dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan demikian, nahnu ma'syarul anbiya'i auladi allatin dinuna wahid
Kata Rasul, nahnu ma'syarul anbiya'i auladu allatin dinuna wahid. Kata Rasul SAW, kami para nabi itu saudara yang berbeda-beda akan ibu. Kami para nabi adalah saudara yang berbeda-beda akan ibunya, tapi agama kami satu. Apa itu? Islam. Agama kami satu. Berarti dari mulai Nuh sampai Rasul Muhammad semuanya Islam. Dalilnya hadis ini. Tak tambahi lagi dalil ayat. Dari dulu kamu tuh dinamai Islam, menui. Dari dulu. Monggo, tafadhal. Kayaknya mau nyiapin buat saya sesuatu itu, Pak Mono tuh. Iya. Suratnya 22, ayatnya terakhir. Apa? Al-Hajj. Yang ada kata-kata tadi, dari dulu kamu namanya Islam. Ya, yuk monggo. Suratnya 22, ayatnya terakhir. Berjihadlah kamu, monggo. Silakan. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Terus Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang Muslim sejak dahulu. cukup, makasih. Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Jadi dari awal semuanya Islam, ngono. Islam itu apa toh? Syekh At-Tamimi, nah, saya pakai nama itu, Syekh At-Tamimi atau Syekh Abdul Wahab yang sudah kita bicarakan di sini, ya. Beliau sampaikan Islam itu 3 penjelasannya. 1, al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ati, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu 3 penjelasannya. 1, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan, tunduk dan patuh kepada Allah. 3, berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri pula dari para pelaku kesyirikan. Itu Islam. Makanya tadi di dalam surat 60 tadi ayat 8 dan 9, enggak boleh menjadikan orang-orang yang tidak seiman sebagai kawan setia. Sekedar kenal boleh. Lanjut, lihat di kitab. Ya wa kitab. Wa amalan biqaulil a'immatil mujtahidin. Di dalam beramal mengikuti atau mengambil pendapat para imam yang berijtihad. Para imam mengatakan, idza sahhal hadisu fahuwa madhabi. Betul begitu di situ? Ada di situ? Ada. Idza sahhal hadisu fahuwa madhabi. Yang artinya apabila hadis itu sahih, itu pendapatku, kata imam. Anak ulang, para imam mengatakan idza sahha al hadisu fahuwa madhabi. Apabila hadis itu sahih, benar, itulah pendapatku, itulah yang aku ambil. Kata siapa itu? Kata Al-Imam Abu Hanifah dan kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah. Yang kedua Al-Imam Asy-Syafi'i tahun 150 Hijriah lahirnya, meninggal tahun berapa? 204 Hijriah. Jadi Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir.
Dua-duanya pernah mengatakan begitu tadi. Idza sahha al hadisu fahuwa madhabi. Apabila hadis itu sahih, ya itulah pendapatku. Berarti beliaunya mengambil hujah dalil, beristimbat dengan dalil yang sahih. Tapi koma. Penulis kitab mengatakan, fa idza ikhtalafat al-a'immah, apabila para imam berselisih, apabila faida ikhtalafat al-a'immatu, apabila para imam berselisih fi amrin minal umuri, dalam urusan perkara-perkara, fala tata'assabu li qauli ahadin, dalam perkara agama para imam ada berselisih, maka tidak boleh kemudian kita ta'assub, fanatik kepada pendapat perorangan. Illa liman ma'ahu ad-dalilu as-sahih, kecuali mengikuti kepada pendapat orang yang menggunakan dalil yang sahih. Aku nganti sampai mendelik saya, saking semangat itu, tegas sih ya. Wah ya. Kalau para imam ikhtalafat, berselisih dalam perkara agama, ternyata tidak boleh kemudian pengikutnya fanatik, ta'asub, hulu dengan pendapat salah satu dari imam. Selama ada ruang itu khilaf di antara para imam, jangan ta'asub, karena dengan cara ta'asub akhirnya akan menyalahkan yang lain, yang imam punya pendapat. Ketika hulu, ketika fanatik akan mudah menjatuhkan, ngejas imam yang tidak sama. Demikian. Tidak boleh. Seambilkan beberapa ucapan dari mereka. Nanti yang yang punya kitabnya bisa dibuka ya. Yang punya kitabnya, kitab sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang punya nih karya dari Syekh Albani rahimahullah, nanti jenengan buka. Anak ulang, kitabnya namanya apa? Sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karya dari siapa? Al-Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Saya tunjukkan, ini adalah perkataan para imam sebelum masuk pada pembahasan tentang solat, tentang tata cara solat Rasul. Ini disampaikan oleh Al-Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Sebentar, saya tunjukkan. Biar ummahat, bapak ibu melihat secara jelas bagaimana pandangan mereka para imam. Bismillah. Nomor 1, Imam Abu siapa tadi? Hanifah. Lahir tahun berapa tadi? 80. Meninggalnya tahun 150. Yang pertama, dia sampaikan ucapan Al-Imam Abu Hanifah ini diambil oleh Ibnu Abidin di dalam kitab Al-Hasyah. Dia sampaikan demikian: idza sahhal hadisu fahuwa madhabi. Tadi sudah ya. Apabila hadis itu sahih, itulah pendapatku.
Kata yang kedua, kata Imam Abu Hanifah, telak lagi ini. La yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal buat siapapun mengambil perkataan kami sementara dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Tidak halal buat siapapun mengupload, mengambil, mendownload perkataan kami sementara dia nggak tahu dari mana kami mengambil dalilnya. Karena berbahaya. Apa berbahayanya? Dia akan mudah mengatakan kata Abu Hanifah, kata si fulan, kata Rasul, kata apa, tanpa ditunjuk dalilnya yang jelas. Karena nanti akan muncul seperti ini. Tidurnya orang puasa apa? Naumus shaimi apa? Ibadah. Lu kan ngeri kan? Masyarakat awam tuh cuman maaf kurban dari ceramah yang menyesatkan masalahnya. Ada lagi, mengerikan lagi nanti. Ramadan dibagi jadi 3. Pertama ampunan, rahmah. Kedua ampunan. 10 hari ketiga adalah itkum minanar. Ya kan? Mengerikan ini. Tidak sahih kemudian langsung dipandang itu sebagai hadis yang sahih. Mengerikan sekali. Yang ketiga, perkataan Al-Imam Abu Hanifah, telak lagi ini. Haramun ala man lam ya'rif dalili ayyuftiya bikalami. Haram hukumnya orang yang berfatwa dengan perkataan saya tapi dia nggak tahu akan perkataan saya. Haram hukumnya berfatwa dengan perkataanku, dia sebenarnya nggak tahu tentang perkataanku. Nanti disandarkan kepada Abu Hanifah. Mengerikan itu. Terakhir, tak ambilkanlah perkataan Abu Hanifah, idza qultu qaulan, ketika saya mengatakan satu ucapan, kata Abu Hanifah, yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabar Rasul sallam, perkataanku menyelisihi Al-Quran dan sunnah Rasul, khabarnya Rasul. Apa kata Abu Hanifah? Fatruku qauli, tinggalkan oleh kalian perkataanku. Top. Itu imam yang benar namanya. Tidak ingin dikultuskan. 2. Imam Malik bin Anas, lahir tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 179. Apa kata dia? Imam Malik, innama ana basyarun, saya hanyalah manusia. Ukhti'u wa usibu, saya bisa salah, saya bisa benar. Manusia benar ya, saya bisa salah, saya bisa benar. Relatif. Fangduru fi ra'yi, perhatikanlah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduhu, manakala seluruh pendapatku sesuai dengan Quran dan sunnah, ambil oleh kalian. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuhu, manakala tidak sesuai dengan Quran sunnah, tinggalkanlah oleh kalian. Tidak ingin dia ta'asubi, difanatiki, tidak mau. Mengajak pembaca, mengajak pengikutnya untuk kritis, cerdas. Al-Imam Asy-Syafi'i tahun 150, meninggal tahun berapa? 204 Hijriah. Ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnata Rasulullah sallam lam yahillahu ayyad'a li qauli ahadin. Umat Islam telah sepakat bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallam,
tidak halal baginya meninggalkan sunnah tersebut karena ucapan seseorang. Gitu. Apa enggak hebat beliaunya begitu? Jadi tidak mendahulukan pendapat orang, tapi yang didahulukan pendapat apa? Al-Quran dan Sunnah. Nanti tak dukung pakai ayat, nggak usah khawatir. Terakhir, langsung masuk. Al-Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun 164, meninggal tahun 268 Hijriah. Lahir tahun berapa? 164 Hijriah, meninggal tahun 248 Hijriah. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ini telak lagi nih kata dia, la tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Thawri wa khud min haitsu akhadu. Diambil oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab I'lamul Muqi'in. Apa kata beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Janganlah kamu taklid kepada saya, jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Asy-Syafi'i, jangan pula taklid kepada Imam Al-Auza'i, jangan taklid kepada Al-Imam Ats-Tsauri. Ambillah olehmu dari mana mereka mengambil dalil. Apik pokoknya. Mereka tidak mau ditakliti. Apa itu taklid? Qabulul qail wa anta la ta'lamu min aina qalahu. Menerima ucapan seseorang sementara kamu tidak tahu dari mana ia mengambil dalilnya. Asal pokoknya kata si fulan, kata fulanah, kata fulan ambil, enggak. Maka mengedepankan Quran dan Sunnah itu diperintahkan dalam beragama. Suratnya 49, baca bukan di HP, di Quran. Loh, maksudnya ada catatan kaki kok. Ambil Quran surat 49 ayatnya 1, monggo. Surat Al-Hujurat ayat 1. Nggih. Hei orang-orang yang beriman, Ya. janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nggih. Catatan kaki. Nggih. Maksudnya orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan semata sesuatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Tuh bener. Orang-orang, karena awalan ayat ini ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Lu tidak boleh. Maka ketika tadi sebenar apapun ucapan imam, tetap dahulukan Al-Quran dan Sunnah. Itu dahulukan, prioritas tuh. Tetapi ketika ada ucapan imam yang menyelisihi akan Quran dan Sunnah, tinggalkan, fair, ikuti Quran dan Sunnah. Ketika ada khilaf di antara imam, nggak boleh fanatik. Karena ketika fanatik jatuhnya akan tadi tidak mudah menerima keberbedaan pendapat. Kalau nggak mudah menerima perbedaan pendapat, pengajian dilarang. Jangan langsung senyum-senyum. Gitu. Rasa adu-adu nggak usah jauh-jauh ke Jawa Timur, nggak usah. Jati Makmur, nggak usah. Yuk lanjut, monggo. Nomor 3. Al-hukmu fil muamalati. Yang pertama tadi berhukum dalam soal akidah, ambil Quran hadis.
Hukum dalam apa tadi yang kedua? Dalam ibadah, ambil dalam Quran dan Sunnah. Sekarang yang ketiga, pertanyaan gini, apakah hanya Quran Sunnah, Ustadz? Ambil Quran Sunnah, tetapi pemahamannya ikuti akan mereka para sahabat. Dalilnya mana? Gak usah dibaca. Dalilnya surat 9 ayatnya 100. Cukup masuk yang ketiga. Berhukum dalam muamalah. Muamalah itu maksudnya pergaulan antar manusia, itu muamalah. Min bai'in wa syira'in, jual beli, itu berarti muamalah. Wa qardin, pinjam meminjam, itu muamalah. Wa ijaratin, sewa menyewa, al ijarah, ya kan? Kemudian wa ghairiha dan sebagainya. Yakunu al hukmu fiha lillahi wa lirasulih. Ada di dalam aturan hukum Allah dan Rasulullah SAW. Baik. Dalilnya adalah di sini dipakai ini. Baca di kitab aja, Abi Arjono. Suratnya surat yang keempat ayatnya 65. Jadi hati-hati, surat 4 ayat 65 itu nanti saya akan pakai penjelasan pakai nomor 1, 2 dan 3. Silakan. Surat 4 ayat 65. Maka demi Rohmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Iya. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Iya, syukran. Maaf, Afwan, anak ingin tunjukkan dalam ayat ini barusan ada 3. Bagaimana mengikuti atau bagaimana mendudukkan Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama, bahwa mukmin tidak dianggap beriman, satu, menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam urusan agama. Anak ulang, mukmin tidak akan beriman hingga satu, menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam urusan agama. Hakimnya beliau, wasitnya beliau. Dua, mukmin hatinya tidak merasa berat menerima keputusan sang hakim. Hakimnya adalah Rasulullah SAW. Jadi pertama, mukmin mendudukkan Rasul sebagai hakim dalam perkara agama. Yang kedua, mukmin dadanya tidak boleh berat, sempit ketika sang hakim memutuskan perkara. La yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita. Nomor 3, mukmin hatinya menerima dengan sepenuh hati. Itulah jati diri mukmin yang sejati. Melalui ayat tadi 65, mukmin itu menjadikan Rasul sebagai hakim. Kalau hakim mengatakan A, ikuti A. Hakim mengatakan B, ikuti B. Walaupun keputusan sang hakim tidak sama dengan keputusan masyarakat luas. Hati mukmin mesti menerima dengan sepenuh hati. Itulah isi dari surat 4 ayat 65. Gitu.
Makanya sampai-sampai di dalam surat 4 ayat yang ke-80 Allah Ta'ala sampaikan. Monggo silakan Nabi Arjono. Surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Iya. Sekran, itu tadi dalilnya. Kemudian Anda lanjutkan wa dzakara wa qad dzakara al-mufassirun sababa nuzuliha. Mufassir menjelaskan tentang sebabnya turunnya ayat ini. Wa huwa anna rajulaini ikhtalafa fi siqayah. Ada dua laki-laki yang mereka berselisih pendapat tentang masalah pengairan. Fahakama ar-Rasul sallam li Zubair, maka Rasul sallam memutuskan kepada Zubair ayyasqiya supaya mengalirkan airnya. Faqala rajulun, maka seorang laki kemudian mengatakan hakamta lahu li annahu ibnu ammatika. Engkau memutuskan kepada dia Rasul karena dia itu adalah anak laki-laki bibi engkau. Siapa dia? Anaknya Sofiyah, yaitu Zubair bin Awam. Maka turunlah tadi ayat yang ke surat yang ke berapa tadi? Surat yang keempat ayatnya ayat yang ke-65. Anda tunjukkan. Tadi surat yang keempat ayat berapa? 65 kan? Sebentar, yang itu nanti belum. Yang ke-65 suratnya saya ingin tunjukkan surat 4 salah satu dari sababun nuzulnya. Ayat yang ke-65. Taib. Saya bacakan aja dari redaksinya ya. Baik, ini Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah yang telah menceritakan bahwa Az-Zubair bin Awam pernah bersengketa dengan seorang laki-laki masalah pengairan di lahan Harrah, itu daerah Madinah. Maka Nabi SAW bersabda, hai Zubair bin Awam, airilah lahanmu, kemudian salurkan airnya kepada lahan tetanggamu. Kemudian laki-laki yang dari kalangan Ansar berkata, wahai Rasul, engkau putuskan demikian karena dia adalah saudara sepupumu, anak dari bibimu tadi, Zubair bin Awam, putranya Sofiyah. Maka kemudian wajah Rasul SAW kelihatan memerah, dalam arti marah, enggak diwujudkan marah tapi kelihatan merah. Kemudian bersabda lagi, airilah lahanmu wahai Zubair, lalu tahanlah airnya sehingga berbalik ke arah tembok, kemudian alirkan ke lahan tetanggamu. Dalam keputusan ini Nabi SAW menjaga hak Zubair bin Awam dengan keputusan yang gamblang karena orang Ansor tersebut menahan air itu. Lalu Nabi SAW memberikan saran demikian ketika keduanya melaporkan hal tersebut kepadanya, dan ternyata keputusan itu mengandung keadilan yang merata. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu mengatakan, aku merasa yakin ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Yang dimaksud olehnya adalah firman Allah Ta'ala di surat 4 ayat yang ke-65. Saya tutup dengan surat 4 ayat yang ke-80. Silakan. Barang siapa? Monggo.
barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Sekarang taat kepada Rasul dibanding taat kepada Allah. Yang keempat di dalam kitab Al-Hukmu fil Hududi wal Qisas, hukum di dalam hudud pidana perdata dan hukum kisas, pembalasan yang setimpal, yang sama. Ada di dalam kitab Al-Quran juga. Itu surat Al-Maidah ayatnya 45. Cukup, tidak usah dibaca. Itu tentang hukum kisas. Yang kelima, al-hukmu lillahi fit tashri', berhukum kepada Allah dalam penetapan syariat. Artinya penetapan syariat adalah miliknya Allah, mengikuti akan Allah Ta'ala. Silakan untuk dibaca, monggo Abi Arjono. Suratnya surat Asy-Syura, surat 42, ayatnya ayat 13. Yang ada di dalam Al-Quran aja, jangan kitab, minta tolong. Surat 42. Iya. Silakan. Empat puluh dua, ayatnya 13. Monggo. Sudah ketemu? Iya. Sampun. Monggo Bi. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu mereka yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Sudah? Taib, sekarang ada 5 nabi dan rasul yang disebut di dalam surat Asy-Syura, ayatnya ayat yang ke-13, yaitu mereka ulul azmi. Ada nama siapa tadi? Nuh alaihi salam, ada 5 toh? Musa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 ulul azmi itu tadi sudah dibaca di surat yang ke-42 ayatnya 13, atau di surat 33 Al-Ahzab ayatnya 7 ya. Nanti bisa dicek. Cukup. Ana langsung masuk di kitab wa qad ankarallahu 'alal musyrikin i'ta'a haqqi tasyri' li ghairillah. Allah menolak, Allah mengingkari, Allah menolak atas mereka orang-orang yang musyrik, di mana orang musyrik itu adalah tidak memberikan hak tadi, hak aturan kepada Allah Ta'ala semata, tetapi adalah orang musyrik memberikan hak kepada selain Allah Ta'ala semata. Kesimpulan, al-khulasah, kesimpulannya, yajibu alal muslim, wajib atas muslim, kata penulis kitab ini, ayyahkumu bil kitabi was sunnati sahihah, wajib atas muslim berhukum kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih.
wa yatahakamu ilaiha fi kulli syai'in, dan supaya umat Islam merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam setiap perkara. Dalilnya adalah potongan ayat surat 5 ayatnya 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Kemudian perhatikan yang ada di dalam kitab. Antum yang gak megang kitab, hadis ini sangat penting. Ini hadis yang punya kitab tambahi dalilnya, itu gak ada sanadnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ana ulang, wa ma tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Selama para imam, para pemimpin tidak memutuskan perkara dengan kitab Allah, ana ulang, wa ma tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan selama para pemimpin tidak berhukum, tidak memutuskan perkara dengan kitab Allah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan mereka tidak memilih terhadap apa yang Allah turunkan dalam kurung Quran, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan timpakan kepada mereka kesengsaraan, keburukan. Gitu. Ini fik. Taib. Ya. Selama mereka tidak berhukum dengan Al-Quran, maka, dan mereka tidak memilih dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka Allah akan timpakan keburukan, kesengsaraan kepada mereka. Taib. Ini penulis kitab mengatakan begini nih, karena orang kekinian ya. Wa 'alal muslimina ayyulhu al-qawanina al-ajnabiyah min biladihim kal qawanin faransiyah wal injiliziyah wa ghairiha mimma yukhalifu hukmal Islam. Wajib atas muslim untuk tidak mengambil aturan dari negara-negara luar, seperti negara Prancis, Inggris lagi, dan lain sebagainya, yang dimana aturan-aturan tadi menyelisih akan hukum Islam. Tidak boleh untuk diambilnya. Demikian yang Anda sampaikan. Untuk yang akan datang masuk di 14 atau 15 namanya. Ya, tadi khulasah dimasukkan di 13 itu. Saya akan masuk sekarang di Al-Asilah, pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya, bagaimana hukumnya kalau kita umrah tapi travelnya tidak nyunah, gimana hukumnya? Taib. Boleh. Ambil nanti sampai di sana yang sunnah. Saya beberapa kali itu diikuti. Nah gitu ya, ini saya beberapa kali itu diikuti oleh kelompok yang mereka itu adalah karena travelnya jauh dari tuntunan syariat, maka ketika mereka umrah pas lagi mulai
mulai umrohnya, pas lagi tawaf dan sampai tahallul mereka ikut. Jadi ikutnya ya pas lagi mau tawaf gitu. Jadi contoh begini, contoh nih, kalau dari Dzulhulaifah berlari ya pasti tidak, mereka pakai bis masing-masing. Tapi ketika di Mekah baru ketemu, mereka milih. Saya kalau bimbing itu begini, saya tidak pernah ngajari doa, tapi saya akan minta untuk, karena supaya mereka saya minta tolong untuk satu, lihat di halaman sekian ada doa apa itu, supaya mereka tadi. Jadi ada 3 hal, Quran ada yang megang, buku doa-doa ada yang megang. Jadi tak suruh megang. Selesai doa, pingin baca Quran, baca saja. Selesai baca Quran, capek, doa saja. Saya cuma mengingetin begini, 1, hafalkan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Pokoknya hafalkan itu. Minimal astaghfirullah. Minimal astaghfirullah. Seperti doanya Rasul, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu bacaan Rasul ketika majlis sampai 100 kali dihitung oleh Ibnu Umar. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampunilah dosaku, terimalah tobatku, Engkau Maha terima tobat dan Maha pengampun. Tak ingatkan juga, ada yang suka nitip doa, ibu, bapak, doakan mereka. Mereka biar gak ngobrol, kemudian saya lihat mereka ngobrol apa, saya ingatkan, bapak ibu jangan ngobrol, baca zikir. Keliling 7 kali itu waktu yang tidak pendek, waktu yang lumayan panjang. Supaya mereka maaf tidak ngobrol, saya berdiri di tengah-tengah, kadang-kadang di belakang. Mereka gitu, saya single, ibu, bapak jangan ngobrol, manfaatkan untuk doa, manfaat untuk zikir. Yang terakhir tadi, ambil Quran, baca Quran. Nah, selesai mereka tawaf, kemudian saya ajak minum air Zam-Zam. Baru setelah itu ke Mas'ah untuk sa'i. Di sa'i boleh batal, ketika tawaf tidak boleh batal. Ketika sa'i saya sampaikan hal yang sama, momen ini jangan dipakai untuk ngobrol, untuk doa, untuk zikir, untuk baca Quran. Udah pokoknya dipakai itu. Selesai dari itu merdeka, pokoknya mau ngobrol terserah, yang penting ngobrol baik. Jangan sampai waktu sa'i ngobrol, dengar anaknya sampai nikah kemarin, nggak usah, itu obrolan nanti aja. Iya, katanya ya putra sampean diterima jadi PNS gitu, nggak usah, itu nanti. Terus pokoknya manfaatkan untuk tadi, doa, berzikir, baca Quran. Dah, itu kegiatan cuman ketika waktu tawaf dan sa'i. Jadi mereka ndak ikut Allahumma ndak, Allah nggak tuli kok, ya dah, udah itu aja. Dan ternyata yang ikut banyak, karena tadi saya semangati, saya single, jangan ngobrol, manfaatkan untuk itu. Karena tujuannya karena pertemuan yang cukup pertemuan yang cukup lama, jadi kadang-kadang orang lalai, ya. Boleh. Assalamualaikum, yang penting ikut yang nyunahnya, ambil posisi. Atau yang ikut travelnya aja. Saya banyak kok jemaah dulu zamannya ikut travel apa itu yang murah-murah, yang murah meriah tadi. Yang kalau nggak salah pelakunya kemudian ditangkap polisi itu. Ya kan? Saya nggak tahu namanya lah, pokoknya ada lah travel murah tapi murahan tapi kemudian ditangkap polisi kan, ada lah ya. Mereka ambil murahnya, tapi ketika untuk manasik umrohnya mereka sendiri, gitu, masya Allah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menerangi tentang malam nisfu Sa'ban pada anak saya? Menerangi ya udan-udanan. Bagaimana menerangkan tentang malam nisfu Sa'ban pada anak saya dan keluarga yang belum paham sunnah? Saya yang sudah ikut nyunah dibilang salah aliran dan dipaksanya untuk sholat nisfu Sa'ban. Mohon penjelasannya. Sampaikan malam nisfu Sa'ban ada ndak? Ada, maksud enggak ada piye ta sampean ki jenengan ki lho. Setiap bulan pasti ada nisfu. Bukan setiap bulan pasti ada nisfunya, setengah bulan. Ada enggak nisfu Muharram? Ada. Nisfu Ramadan? Ada. Setiap bulan ada pertengahannya. Yang tidak ada amaliyah, yang tidak ada contohnya. Lah itu yang tidak ada. Apa yang kita lakukan? Puasa ketika Sa'ban, tidak sepanjang Ramadan. Tidak selama Ramadan. Apa yang kita lakukan? Ya puasa, saum kalau mau membaca Al-Quran, boleh saja kapan, tidak harus Sa'ban. Nah, yang tidak ada tuntunan itulah yang tidak boleh dikerjakan, dijustifikasi, difahami itu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana yang terjadi di keumuman. Ya, cuman saya mengajak adalah sikapi dengan kedewasaan hati, kedewasaan berpikir. Ya, jaga lisan, jangan gampang ngejas. Pokoknya yakin itu adalah tidak ada contoh, sia-sia kalau aku kerjakan sudah cukup. Dakwai keluarga kalau bisa ya, kalau mau nggak apa-apa, kalau mau alhamdulillah, tidak mau juga alhamdulillah, tidak apa-apa. Yang penting sudah mendakwai gitu. Jangan dimusuhi, nggak usah dibilang orang kok bandel bener dibilangin, nggak usah, ya nggak apa-apa, bilangin aja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, bagaimana dengan nisfu Sa'ban? Apa yang tidak boleh dan apa yang boleh, dan bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang tidak mengerti? Ya tadi saum, tapi tidak sebanyak Ramadan. Taib. Karena biar latihan dulu sebelum masuk Ramadan. Tujuannya ada riyadhah dulu, ada latihan. Yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya mengenai zakat perhiasan. Saya punya piutang dengan saudara saya, yang saudara saya tersebut belum bisa bayar sudah beberapa tahun. Bolehkah saya ikhlaskan dan saya anggap sebagai pembayaran zakat mal perhiasan saya? Mohon penjelasan. Baik. Perhiasan emas itu kalau sudah mencapai 85 gram emas murni. Pertanyaan saya, masih jenengan sing diutang di gedine sepiro? Lu kan gitu ta? Zakatnya emas berapa nisabnya? 85 gram atau 86 gram emas murni. Jadi kalau sekarang 1 gram harga berapa? 1 juta, bisa lebih loh ini sekarang karena dolar udah naik, ya kan? Karena peristiwa kemarin dari 14 Februari menjadi dolar naik ini sekarang, ya kan? Paling enggak 86 juta, lebih dikit umpamanya. Dikeluarkan berapa? Bukan semuanya, 2,5%. Kemudian pertanyaannya tadi, lah yang diutang sama saudaranya itu berapa? Apa semuanya segitu duitnya kalau dikuruskan? Kalau tidak sampai segitu berarti diinfakkan saja, diikhlaskan, diinfakkan. Tapi saya mengajarkan untuk ditanya dulu supaya dibayar. Karena
menagih utang itu baik, bukan buruk. Tapi kalau betul-betul sudah tidak bisa, makanya diikhlaskan. Makanya Islam mengajari untuk hidup itu sederhana, qanaah. Karena harta yang gak akan pernah habis itu adalah qanaah, merasa cukup, merasa puas. Gitu. Orang yang cenderung utang dan utang itu adalah konsep orang yang tidak puas dengan apa yang ada, membebani diri masalahnya. Contoh wis, karena ini contoh gini. Yang syar'i aja lah, yang syar'i ya. Contoh lah, model jilbab itu ternyata sekarang macam-macam. Model jilbab. Dulunya jilbab itu adalah cukup set gitu. Sekarang enggak, ada model masuk tangan. Loh ngono ada ya? Ada. Coba. Lah kalau itu kemudian akhwatnya langsung kan utang dulu boleh, coba wis. Utang terus coba deh. Ada lagi jilbab sekarang yang model gede, tapi tahu-tahu di sini ada kancingnya, jadi tinggal set kancing sini, nggak perlu pakai peniti 40. Coba deh, ada sekarang, ada. Saya tahu kok. Loh, korban mode masalahnya Ustaz. Loh, ada begitu. Dah, hidup jangan dengan hutang. Sedekahkan saja Bu, sedekahkan aja, infakkan gitu ya. Dengan mengikhlaskan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat loh ya, tapi ingat, ikhlaskan tapi jangan lisan kotor loh. Karena ingat, la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Al-Baqarah 264. Jangan kamu sia-siakan sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti yang diberi, jangan. Ya kalau sudah ikhlas plong, tidak usah dibicarakan dengan teman ngaji. Kemarin tuh akhirnya saya ikhlasin Bu. Loh jangan, nggak usah. Itu berarti belum ikhlas. Lah ya. Temannya nanya ta, kemarin gimana hasil ngutang apa yang diutang duitnya gitu. Sudah nggak bisa Bu. Jadi akhirnya ya sudah, saya ikhlasin aja lah. Gitu. Kan bagus ya Bu ya? Bagus gitu. Minta diiyakan bagus gitu. Semoga Ustadz beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Saya aminnya itu amin yang panjang lah. Masih nunggu 20 Maret masalahnya. Ustadz, bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua yang dalam ibadah tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah? Apalagi mereka mengatakan pengajian kita ekstrim karena terlalu banyak yang tidak boleh dalam banyak ibadah yang diajarkan dari nenek dan orang tua mereka. Contoh surat Syaban dan lain sebagainya. Type sama gini, yuk tak tutup dengan dalil, jangan baca pakai HP, nggak usah pakai Quran. Suratnya 16 125 An-Nahl ya, surat An-Nahl monggo 125 J monggo sarulah surat An-Nahl ayat 125 J. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dah, ini dalil. Ibu yang bertanya, tugas kita cuma ngajak, dan ngajak itu modelnya dua, caranya. Satu, caranya hikmah. Dua, isinya mau'idhah hasanah. Dua ini gak diambil, cuman salah satu gagal. Caranya bagus, tapi isinya gak bagus, gak boleh. Isinya bagus, mau'idhah hasanah, tapi caranya gak bagus juga, gak boleh. Dengan dua-duanya bagus saja, belum tentu hasilnya itu maksimal. Dan yang ketiga, diperbolehkan untuk beradu argumentasi. Itu pun caranya yang bagus. Dilarang beradu argumentasi dengan orang yang zalim. Suratnya 29 ayatnya 46. Tidak usah dibaca, cukup diketahui. Gitu. Dengan orang yang zalim itu tidak boleh berdebat. Karena orang zalim itu ilmunya al-ngayeliyu wal ngototiyu. Gitu. Itu orang zalim. Ngayelan dan ngototan.
sulit diarahkan. Mendingan maaf tadi, bahkan kalau kamu tetap tadi meninggalkan perdebatan walaupun engkau benar, enggak boleh. Enggak boleh kamu maaf, enggak boleh kamu tetap melakukan perdebatan sekalipun engkau benar. Wa id ra'aita annaka anta, sekalipun engkau melihat kamu tuh benar posisinya, tapi enggak boleh kemudian tetap tadi sama-sama, bahasa Arabnya apa tadi? Al-ngayeli wal ngototiyu, enggak boleh. Gitu, enggak boleh. Jadi dakwah itu, ngajak itu dengan siapapun, jangankan dengan orang lain, keluarga saja tadi gitu. Caranya bagus, isinya bagus. Yang rata-rata caranya bagus, yang rata-rata isinya bagus, caranya ndak bagus. Akhirnya apa? Keluarga mental, nolak jadinya. Yang cara bagus saja belum tentu. Contoh Abu Thalib ndak terima ajakannya Rasul. Itu sudah cara yang paling bagus, apalagi caranya ndak bagus. Tuh, ya. Terima kasih. Hatur nuhun, syukran bikutubikum fi hadzal makan fi baitillah al-ikhlas. Wa jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz atas apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah Sabtu tanggal 2 Maret jam 9 pagi oleh Ustaz Dr. Abdul Wahid Rahman. Nah, tema Tarhib Ramadan. Wis. Ini kajian terakhir setelah itu kita libur Ramadan. Semoga kita dimudahkan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Ada cara. Ada loh, sekolah lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang wani loh kayak. Kenapa? Yo wani tapi jangan sekarang. Kalau sekali-kali enggak apa-apa. Abiar sana tapi tersuwun. Bisa. Kita punya orang tua ya, Iman, insyaallah. Insyaallah. Tapi benar tapi tadi ya saya bilang model jilbab sekarang macam-macam ini ya. Nah iya, ada yang model langsung di sini sudah disiapkan disiapkan bukan bros.